Warga yang sedang berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri saat atap lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, roboh. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta. Sementara di lokasi, atap lapangan roboh, warga sedang ramai berolahraga. Rame. Orang rame di dalam, pada main terus turun mbak gitu saya. Turun semua, baru orang muter-muter ke bawah sana. Berarti panik langsung Pak ya di situ ya? Panik mah. Usai kejadian, tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat menyelidiki penyebab robohnya atap lapangan padel. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Inilah video amatir warga sesaat setelah sebuah mobil mewah tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibatnya, atap dan kaca mobil ringsek hingga mengakibatkan pengemudi terjepit. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi mobil mewah dan langsung bawa korban ke rumah sakit terdekat. Nahas, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa SUV mewah tersebut. Pihak BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dari Jakarta melaporkan. Terjadi laka di jembatan Suramadu arah Madura. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua truk box terjadi di kilometer 5 Bentang Tengah di jembatan Suramadu, Bangkalan. Dua truk melintang di tengah jalur sehingga mengakibatkan kemacetan. Akibat kecelakaan, sopir truk terjepit di kabin kendaraan yang ringsek. Para pengendara dan warga sekitar bergotong royong menyelamatkan sopir dan mengevakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan es batu kristal yang melaju dari arah utara menuju Surabaya mengalami pecah ban lalu terguling di tengah jalan. Di saat bersamaan, truk box dari arah yang sama melaju kencang dan tak bisa menghindari truk yang terguling dan melintang di tengah jalan. Meski sempat terjadi kemacetan, kondisi arus lalu lintas kembali normal setelah kedua truk berhasil dievakuasi. Kejadian bermula karena truk box yang sedang mengalami pecah ban berhenti di Bentang Tengah Suramadu, kemudian disusul dengan kendaraan di belakangnya yang menabrak dari belakang. Kecelakaan truk di jembatan Suramadu ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas iNews Pagi hari ini dengan informasi pemirsa 3 pelajar SMK melakukan pemerasan dan penganiayaan di jalan raya di Kota Padang, Sumatera Barat. Para pelaku menyekap, menganiaya dan memaksa korban mentransfer uang. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menciduk 3 orang pelajar yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan pemerasan terhadap seorang pelajar lain. Satu persatu pelaku yang masih berstatus siswa di SMK di Kota Padang ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lolong, Padang Barat. Para pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet sepeda motor korban saat berada di jalan. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi, disekap, dianiaya berulang kali oleh ketiga pelaku. Korban kemudian dipaksa mentransfer sejumlah uang ke akun milik salah satu pelaku. Si pelaku memepet motor si korban dan langsung merampas motor si korban untuk membawa si korban langsung ke suatu tempat. Jadilah upaya kekerasan dan penganiayaan terhadap si korban tadi yang dilakukan oleh salah seorang daripada si pelaku, sehingga melukai pelipis bagian mata sebelah kiri daripada si korban yang masih
di bawah umur dan masih bersekolah tadi. Ketiga tersangka yang masih di bawah umur telah dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pengeroyokan antar remaja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Polres Langkat bergerak cepat amankan 2 orang remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Aksi pengeroyokan antar remaja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Peristiwa perkelahian pelajar ini terjadi di daerah Simpang Ladang, Kecamatan Tanjung Pura. Usai video pengeroyokan tersebut beredar, Polres Langkat bergerak cepat mengamankan 2 orang remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Aksi pengeroyokan itu diduga dipicu oleh perselisihan pribadi antara para remaja tersebut. Pada saat ini kami telah mengamankan 2 orang pelaku anak di bawah umur dan berikut dengan 2 orang korban. Adapun perselisihan terjadi antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dikarenakan adanya cekcok atau selisih paham. Yang kemudian pelaku membawa korban ke daerah Simpang Ladang, Tanjung Pura, wilayah hukum Polsek Hinai. Dapat kami tambahkan juga bahwasannya dalam pemeriksaan ini kita juga sudah memanggil kedua orang tua baik dari pihak pelaku, pihak korban maupun saksi yang hadir pada saat terjadi perselisihan antara pelajar tersebut. Kasus ini kini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Langkat untuk pendalaman dan proses hukum sesuai ketentuan perlindungan anak. Di Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kian meresahkan warga di Bekasi, Jawa Barat. Pencuri motor membawa kabur motor warga saat dikejar warga usai sebelumnya terpergok pencuri motor. Pelaku pencurian sepeda motor dikejar warga saat terpergok mencuri motor di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun saat dikejar warga, pelaku menemukan sepeda motor warga yang terparkir di jalan dengan kondisi kunci kontak masih menempel di motor. Pelaku pun langsung membawa kabur motor tersebut. Meski warga sempat mengejar, namun pelaku tidak berhasil ditangkap dan kabur ke arah Jalan Raya Narogong. Sementara itu di tempat terpisah sepeda motor milik pengunjung warnet yang terparkir di Jalan Raya Lingkar Utara Bekasi Utara Kota Bekasi juga raib digasak pencuri motor. Tidak butuh waktu lama dan hanya hitungan menit, pelaku merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Kalau sesuai video yang beredar di CCTV itu jam 1, ya pergerakannya lumayan cepat sih. Satu orang yang terlihat itu langsung membawa motornya. Maraknya aksi pencurian di wilayah Kota Bekasi membuat sejumlah warga resah. Bahkan setiap hari, petugas kepolisian di wilayah Kota Bekasi kerap kali menerima laporan kehilangan sepeda motor. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B arah eksit Tol Gandulan Minggu siang. Akibat dari peristiwa ini, 4 orang tewas dan 10 korban masih dirawat di rumah sakit. Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian melakukan traffic accident analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar Tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Lampung Selatan, Lampung menjadi korban tindak asusila oleh dua pria. Para pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Polres Lampung Selatan meringkus seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebelumnya, peristiwa terjadi di kawasan pemandian air panas Desa Babulang pada dini hari. Korban bersama teman-temannya diajak oleh dua pelaku yang mengeluarkan senjata tajam serta mengancam. Korban kemudian dibawa ke sebuah gubuk dan diperkosa oleh dua pelaku. Orang tua korban melapor pada polisi usai korban mengalami trauma. Kemudian melukai teman si anak ini, si korban perempuan ini, melukai lengannya. Kemudian karena ketakutan, si korban ini diajak sama dua pelaku ini, dipaksa untuk pulang bareng alasannya, diantar ke rumah, namun dibawa ke gubuk. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara satu pelaku diburu polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat dikejutkan dengan penemuan potongan jasad bayi di sebuah ngarai. Pelaku ternyata ibu kandungnya akibat hamil di luar nikah. Warga di Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Guguk Panjang digemparkan dengan temuan jasad bayi perempuan dalam kondisi terpotong. Jasad pertama kali dilihat oleh warga di bawah seekor anjing dan ditemukan tersebar di pinggir ngarai. Polisi yang mendapat laporan warga memeriksa dan mengumpulkan bagian tubuh bayi. Dari hasil olah TKP ditemukan bagian kepala, lengan kanan, serta tubuh bagian bawah yang masih utuh dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Muhtar untuk dilakukan visum. Polisi melacak jejak di rumah-rumah warga di sekitar ngarai. Dalam waktu beberapa jam, polisi mengamankan seorang perempuan berusia 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, dokter menemukan ciri-ciri fisik pelaku baru saja melahirkan. Pelaku mengakui telah melahirkan bayi di toilet rumahnya. Karena nggak punya bapak, malu kan. Dia hamil sama pacarnya, tapi pacarnya menghilang setelah hamil. Terus pas melahirkan? Pas melahirkan sendiri di WC. Oh gitu. Terus sampai ketemu dipotong-potong itu kenapa, Bu? Itu kita belum jelas lagi, entah dia dimakan sama binatang atau dipotong. Kita belum tahu, pengakuannya ke situ belum ada. Polisi melakukan penyelidikan terhadap tersangka untuk memastikan penyebab kematian bayi dan mencari bagian tubuh yang belum ditemukan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian tertangkap saat mencuri sepeda motor di salah satu salon kecantikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku sudah 3 kali mencuri motor lantaran kecanduan main judi online. Ambil dulu. Bagus ini, ikat pinggang kompak ya. Personil Resmob Polsek Biringkanaya harus sampai bergulat saat menangkap Baharudin, pencuri sepeda motor yang gagal beraksi di salah satu salon kecantikan di perumahan Bumi Taman Raya Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku tertangkap basah oleh polisi yang melintas saat hendak membawa kabur motor milik salah satu pengunjung salon. Dari hasil pengembangan, di rumah pelaku polisi menemukan 3 motor hasil pencurian. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari penjara. Ia mengaku mencuri motor karena tidak punya uang dan kecanduan bermain judi online dan sabung ayam. Residivis atau bagaimana? Baik, jadi untuk pelaku ini di Jabar sudah merupakan residivis, di mana pada tahun 2018 juga sudah diproses di Polsek Taman Ria, telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan sudah
ditahan di lembaga masyarakatan. Hasil kejahatannya digunakan buat apa? Untuk hasil kejahatan ini sudah hasilnya ada yang digunakan untuk judi dan juga ada untuk keperluan keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Nyaris bersenggolan hingga terjadi aksi pemukulan dua pengendara motor oknum anggota TNI Angkatan Laut dengan ojek online di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Insiden tak berbuntut panjang dan berakhir damai. Mepet-mepet mau nabrak, saya pegang gini, dia malah marah-marah. Dalam video amatir, perseteruan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Ribut mulut antara keduanya viral di media sosial. Dua pengendara sepeda motor, anggota TNI Angkatan Laut, dan ojek online. Diduga, sepeda motor yang dikendarai anggota TNI Angkatan Laut nyaris bersenggolan dengan pengemudi ojek online. Tak hanya ribut mulut, namun insiden ini menimbulkan aksi pemukulan hingga warga dan satpam melerai. Ya kenapa sini aja? Keributan berakhir damai. Kedua belah pihak dipertemukan di kantor lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut, Jakarta. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya usai dijamret dua remaja laki-laki di bawah umur di Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku diamuk warga hingga babak belur dan juga dibawa ke kantor polisi. Selamat pagi, izin melaporkan ini ada warga dari lingkungan. Wanita berusia 20 tahun ini tak berhenti menangis setelah terjatuh dari motornya akibat dijamret di Jalan Kapten Rahmat Budin, Payapasir, Marelan, Kota Medan. Kedua pelaku berboncengan motor melihat korban meletakkan handphonenya di dashboard. Pelaku menjamret hingga korban terjatuh. Kedua pelaku kabur dikejar warga hingga ditemukan bersembunyi di salah satu laundry. Kedua pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Ternyata anak masih di bawah umur. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku sudah 2 kali melakukan penjamretan. Sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian dia ngajak temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, viral aksi warga di Kota Palu melempari kendaraan taktis saat Brimob Polda Sulawesi Tengah dengan batu. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba. Aksi warga Kota Palu, Sulawesi Tengah melempari mobil rantis saat Brimob Polda Sulawesi Tengah dengan batu viral. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba di kawasan permukiman. Proses penangkapan bandar narkoba ini dapat perlawanan dari beberapa warga yang tidak terima. Dalam operasi ini polisi tangkap 1 orang perempuan yang diduga sebagai bandar narkoba. Selain itu, polisi sita sejumlah barang bukti berupa sabu dan uang tunai. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus narkoba terhadap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bantuan diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi. Ratusan warga didominasi emak-emak ini rela antri berjam-jam dan berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Setiap warga mendapatkan bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk, hingga garam. Untuk menghindari kericuan, panitia menerapkan sistem berkelompok dalam proses pembagian pangan gratis. Bantuan ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan oleh Badan Ketahanan Pangan. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapatkan bahan pangan gratis karena membantu meringankan beban ekonomi mereka. Apa aja dapatnya, Bu? Telur, mie, susu, sama minyak, sama kacang hijau. Ya, alhamdulillah bisa membantu. Seperti makanan terus juga makanan pokok punya anak kecil. Di Desa Karanggintung, ada 447 warga terdata sebagai keluarga rawan pangan yang menerima bantuan pangan gratis ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang warga negara Israel diduga menjadi WNI dan memiliki KTP elektronik. Warganet pun heboh dan meminta pihak terkait telusuri kebenaran KTP tersebut. Beredar kabar di media sosial terdapat warga negara Israel yang memiliki KTP beralamat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam foto yang beredar, warga negara Israel tersebut bernama Aaron Geller. Dalam KTP tersebut, ia beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Aaron dan istrinya, Roksana, diduga memiliki paspor Indonesia yang mereka buat secara ilegal. Foto KTP tersebut membuat warganet heboh dan meminta Disduk Capil Kabupaten Cianjur menelusuri kebenaran KTP Aaron Geller. Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, melakukan kunjungan ke Disduk Capil untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan langsung menggunakan sistem kependudukan nasional yang terintegrasi, data tersebut tidak terdaftar secara resmi, yang berarti KTP tersebut palsu. Pentingnya kita mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya, langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Geller. Wahyu pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebar informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada penyelenggaraan KTT kali ini tidak hanya mencakup KTT ASEAN saja, tetapi juga KTT bersama sejumlah mitra ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. KTT mengusung tema Inclusivity and Sustainability ini juga akan mencakup KTT ASEAN Plus One antara ASEAN dan 7 mitra wicara. Ketujuh mitra tersebut yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, dan Republik Korea. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3, RRT, Jepang, dan Republik Korea. KTT ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan KTT Peringatan ASEAN Selandia Baru turut diselenggarakan untuk menandai 50 tahun hubungan dialog ASEAN Selandia Baru. Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di bawah kerangka ASEAN. Keterlibatan kepala negara juga turut menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap terciptanya kawasan Asia Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ASEAN berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi mancanegara, pemirsa, kekerasan kembali meningkat di wilayah tepi barat Palestina. Pasukan dan pemukim ilegal Israel melakukan aksi penangkapan serta serangan terhadap warga Palestina di sejumlah kota. Pasukan pendudukan Israel menyerbu sejumlah kota di tepi barat Palestina. Seperti yang terjadi di wilayah barat Salfit ini, pasukan Israel menyerbu kota Al-Zawiyah dalam operasi militer yang disebut sebagai pengamanan wilayah pendudukan.
Aksi serupa juga dilakukan di kota Hebron, wilayah selatan tepi barat. Pasukan Israel menyerbu masuk kawasan permukiman warga Palestina dan menggerebek sejumlah rumah warga. IDF bahkan menangkap seorang warga Palestina, Obaidah Al-Haimoni, dalam aksi tersebut. Sementara di kota Nablus, pasukan Zionis Israel menembakkan gas air mata ke arah warga di lingkungan Al-Majin. Sebelumnya beredar pula rekaman video yang memperlihatkan pemukim ilegal Israel dengan sengaja membakar kendaraan milik warga Palestina di tepi barat. Aksi-aksi ini menambah panjang daftar kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat. Dunia internasional pun mengecam apa yang dilakukan oleh Israel sebab dinilai mencederai kesepakatan gencatan senjata. Sementara pemirsa, petani Palestina di tepi barat hanya bisa memanen sisa buah zaitun mereka usai pemukim ilegal Israel merusak lahan mereka. Setidaknya ada 141 serangan dilakukan pemukim ilegal sepanjang musim panen kali ini. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, para petani di desa Abu Falah, Timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina justru hanya bisa memungut sisa hasil panen dari kebun yang rusak. Nampak para petani membunguti zaitun, mengumpulkan ranting-ranting patah, serta memangkas pohon yang masih tersisa. Sementara kehadiran tentara pendudukan Israel yang berjaga di sekitar lahan semakin menambah ketegangan. Para petani mengaku pemukim ilegal Israel menyerang lahan pertanian mereka, menebangi pohon zaitun yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga. Sedikitnya 141 serangan terhadap kebun zaitun terjadi sepanjang musim panen tahun ini. Namun hingga kini otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. مستوطنين بمهاجمة هذه الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وقاموا بتقطيعها واقتلاعها وتكسيرها. عم بتشوف هاي احنا قاعدين بنتعوض عوض من وراهم. هاي طلع التكسير، نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. Bagi warga Palestina, pohon zaitun bukan hanya sekadar tanaman, melainkan sumber utama penghidupan warga setempat, mulai dari minyak hingga kayu bakar. Sementara pemirsa, pasien kanker di jalur Gaza memperjuangkan kesempatan untuk perawatan kemoterapi dan juga perawatan lainnya. Bahkan banyak pasien diantaranya hanya bisa menunggu di kompleks medis Nasr di Khan Yunis. Sejak setahun setelah dimulainya Perang Gaza, pihak Rumah Sakit Nasr di Khan Yunis belum mampu menyediakan perawatan kemoterapi apapun bagi pasien. Berjalan hingga 1 tahun setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dengan organisasi kesehatan lainnya memasok beberapa obat untuk para pasien kanker karena perawatan medis tidak memungkinkan saat perang berlangsung. عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي 13,000 مريض منهم سافر حوالي 2,000 موجود في قطاع غزة حاليا 11,000 مريض من هؤلاء ال 11,000 يترددون علينا حوالي 5,000 مريض تقريبا منهم 30% مرضى سرطان الثدي أو مريضات سرطان الثدي. Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di Gaza, telah rusak akibat serangan sejak 2023 dan kembali dihancurkan pada awal Maret. Kedua belah negara memang telah menyepakati gencatan senjata serta pemulangan para sandera dan tahanan pada tahap pertama perjanjian damai Gaza. Sementara tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola pasca perang dan masa depan kelompok Hamas. Ke informasi lainnya pemirsa, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City turut serta dalam Indonesia Golf Festival 2025 di AISBSD Tangerang, Banten. Melalui keikutsertaannya, MNC Tourism memperkenalkan salah satu kebanggaannya, Trump International Golf Club Lido, destinasi golf premium yang menawarkan pengalaman bermain berkelas dunia. Indonesia Golf Festival 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi ajang berkumpulnya para pecinta dan pelaku industri golf tanah air.
Kehadiran KEK MNC Lido City dalam acara ini membawa sorotan khusus pada Trump International Golf Club Lido, lapangan golf yang menghadirkan kemegahan, kemewahan, dan pengalaman bermain golf kelas dunia. Trump International Golf Club Lido menawarkan panorama spektakuler dengan latar 3 gunung sekaligus, Gunung Gede, Pangrango, dan Salak. Lapangan seluas 83 hektar ini dirancang oleh legenda golf dunia Ernie Els. Trump International Golf Club Lido is situated in Bogor, which is about 1 hour's drive from Jakarta. It is 700 meters above sea level, so the weather is really nice and cool. The golf course is designed by Ernie Els, and it's managed by Trump Golf brand. It is recognized as probably the best golf course in Indonesia today. Keikutsertaan KEK MNC Lido City dalam ajang ini sekaligus memperkenalkan berbagai fasilitas premium yang tergabung dalam ekosistem pariwisata terintegrasi seperti Trump Private Club Houses, Lido Music and Art Center, serta Hyatt Regency Lido Resort. Sektor industri pariwisata berbasis olahraga memiliki potensi yang luar biasa menjanjikan untuk menjadi destinasi wisata yang premium. Dan kami yakin bahwa usaha kami ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan peluang-peluang yang luar biasa menjanjikan bagi pelaku usaha industri pariwisata. KEK MNC Lido City adalah kawasan ekonomi khusus dengan sektor pariwisata dan industri kreatif. Berada di lokasi yang sangat sejuk, dengan ketinggian hingga 700 meter di atas permukaan laut, dikelilingi 3 gunung, dan dapat diakses dari tol Jagorawi dan Bocimi. Indonesia Golf Festival 2025 berlangsung hingga 26 Oktober 2025 dan memberikan pengalaman terbaik bagi pencinta golf dan properti eksklusif. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Pemirsa, ular sanca besar sepanjang 4 meter bersembunyi di balik tembok rumah warga di Kembangan Selatan, Jakarta. Untuk memudahkan evakuasi, tim damkar harus melubangi tembok rumah. Kemudian nggak bisa kita nangkapnya kayak gitu. Ya, Ular sanca berukuran besar berupaya bersembunyi di belakang rumah warga di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Tim damkar sektor Kembangan berupaya menangkapnya dari atas plafon. Namun ular sanca batik ini bersembunyi di balik tembok. Memanfaatkan celah, petugas sempat gunakan tali untuk mengikat kepala ular agar keluar dari tempat persembunyiannya. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil hingga petugas harus membongkar tembok. Kurang lebih 3 jam sampai akhirnya tembok berhasil kita bobok setelah kita berkoordinasi dengan pihak RT. Dan pihak RT berkoordinasi lagi dengan pihak keluarga, akhirnya pihak keluarga mengizinkan untuk temboknya dibobok. Setelah itu kita dengan bantuan petugas dari TPSU, kita membobok tembok tersebut dan akhirnya ular bisa dikeluarkan. Setelah dievakuasi, petugas membawa ular sanca ini ke kantor damkar. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan. Sementara seekor ular sanca muncul dari lubang kloset kamar mandi, kejutkan penghuni kos di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pihak pemilik kos pun segera hubungi posko Gulkarmat sektor Pulau Gadung untuk evakuasi hewan reptil tersebut. Seekor ular sanca yang keluar dari lubang kloset kamar mandi dievakuasi petugas rescue damkar sektor Pulau Gadung dari sebuah rumah kos di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pakan ular sepanjang 2,5 meter ini sempat melakukan perlawanan hingga membuat petugas harus ekstra hati-hati agar hewan melata ini tak masuk lebih dalam. Menggunakan alat capit, ular pun dievakuasi dan ditarik keluar dari lubang kloset. Sebelumnya kemunculan ular membuat panik penghuni kos yang akan menggunakan kamar mandi. Pemilik kos kemudian menghubungi posko Gulkarmat karena keberadaan ular mengganggu kenyamanan penghuni. Untuk kendala, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah akses gampang untuk dicapainya. Unit kami masuk juga aman. Untuk lama proses evakuasi sekitar 20 menit. Alhamdulillah kami berhasil langsung menjepit kepala ular. Alhamdulillah dapat. Selanjutnya ular dibawa ke kantor Gulkarmat Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Pemirsa, sebuah lapangan pedal di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat roboh pada Minggu sore usai diterpa angin kencang saat hujan deras. Warga yang sedang berolahraga panik berhamburan selamatkan diri. Rubuh ini rubuh ya Allah. Warga yang sedang berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri saat atap lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan roboh. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta. Sementara di lokasi atap lapangan roboh, warga sedang ramai berolahraga. Rame di dalam, pada main terus turun mbak gitu saya. Turun semua, baru orang muter-muter ke bawah sana. Berarti panik langsung Pak ya di situ ya? Panik mah. Usai kejadian, tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat menyelidiki penyebab robohnya atap lapangan padel. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, pengendara mobil mewah tewas usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Inilah video amatir warga sesaat setelah sebuah mobil mewah tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibatnya, atap dan kaca mobil ringsek hingga mengakibatkan pengemudi terjepit. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi mobil mewah dan langsung bawa korban ke rumah sakit terdekat. Nahas, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa SUV mewah tersebut. Pihak BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dari Jakarta, melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.